Selamat sore, Tartan. Saya Ade, jurnalis kompas.com. Karena belakangan ini dari kemarin tuh udah keluarkan dok beritanya soal pemerintah akan menarik dan memusnahkan jamur enoki yang sudah beredar di pasaran yang sebenarnya diimpor dari Korea Selatan. Nah itu menurut dokter bagaimana sih, apa sih alasannya pemerintah gitu dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok? Oke, prinsipnya adalah itu adalah yang disebut dengan kontaminasi ya. Dalam kasus impor dan ekspor itu hal yang wajar bisa terjadi dimanapun ya. Jadi bahwa kontaminasi listeria ini kan bukan cuma pada enoki saja gitu loh, bisa pada buah dan sayur dan bahkan makanan kemasan seperti misalnya keju, susu dan daging-daging yang sifatnya kayak daging asap dan sebagainya. So saya rasa ini adalah sesuatu yang ya kadang-kadang yang kita mengatakan dalam impor dan ekspor itu adalah sesuatu yang miss. Oh, sebenarnya sudah umum ya dok ya. Tapi ya gitu loh. Menurut dokter kenapa jadi besar gitu dok? Kayak sekarang apakah? Ya problemnya ini juga mirip dengan E. coli, cuman bedanya adalah listeriosis ini kan sesuatu yang sifatnya foodborne, artinya infeksi bakteri yang disebabkan karena makanan yang terkontaminasi, ya itu sama seperti penyakit perut lainnya. Nah problemnya adalah listeriosis ini memang penyakit yang gejalanya belum tentu langsung, ya seperti kayak misalnya kalau penyakit perut pada umumnya kalau kita diare kan habis makan tahu-tahu pusing, muntah, diare dan sebagainya akut. Nah listeriosis ini menarik karena dia bisa bertahan di dalam tubuh manusia yang gejalanya boleh dibilang baru muncul nanti setelah 1 bulan, bahkan ada yang setelah 70 hari baru muncul. Ya, yang padanya gejala awalnya tuh seperti bisa aja kayak pertama bisa aja diare, tetapi ada juga yang tidak diare tapi tahu-tahu sakit kepala, lalu kemudian lehernya kenceng, lalu kemudian kayak ngilu-ngilu dan sebagainya. Nah, yang repot adalah kalau ini terkena pada kelompok rentan. Kelompok rentan tuh siapa? Ibu yang sedang hamil, orang-orang tua, dan tentu saja orang dengan daya tahan kekebalan tubuhnya jelek. Pada ibu hamil terutama, yang kita takutkan adalah pertama keguguran tentu saja. Dan yang kedua bisa sampai, karena dia bisa tembus sampai ke plasenta. Lalu kemudian anaknya bisa lahir dengan keadaan janin meninggal. Saya rasa itu. Kalau untuk balita mungkin dok kan katanya rentan juga balita kena Ya tentu prinsipnya adalah pada anak-anak atau balita itu sekali lagi karena kekebalan tubuh dan mereka tuh kan senang apa-apanya masuk ke dalam mulut gitu, belum tahu kebersihan. Jadi prinsip untuk mengendalikan listeriosis ini adalah tentu saja nomor 1 adalah kebersihan, food safety and food hygiene itu penting sekali. Kalau untuk ciri-ciri bisa nggak sih dok kita sebagai masyarakat awam gitu melihat ada nggak ciri-cirinya di bahan pangan yang sudah terkontaminasi? Mungkin nggak sih dok? Karena kita sekarang lagi ribut dengan enoki ya. Nah jamur enoki itu kalau kita bisa lihat memang agak sulit sebab kadang-kadang bakteri ini tidak kasat mata. Bakteri ini tidak kasat mata, itu yang menjadi problem. Itu sebabnya kenapa yang disebut dengan pemantauan berkala pada bahan pangan yang beredar di luar itu penting sekali. Jadi memang kita tidak bisa untuk melihat bahwa ini kayaknya bakterinya ada atau tidak. Maka itu sebabnya kenapa barang-barang impor seperti kayak enoki dari Korea itu langsung ditarik walaupun kelihatannya tampangnya masih bagus. Kalau untuk jamur enoki dari negara lain sendiri misalnya seperti dari Jepang atau dari Cina gitu, apakah tidak terdeteksi bakteri listeria yang berlebihan gitu dok? Iya, kita nggak bicara tentang impor, bahkan listeriosis itu bisa aja terjadi kontaminasinya di tanah air kita sendiri, produk lokal kita sendiri. Jadi itu sebabnya prinsipnya adalah keamanan pangan itu perlu untuk mendapat pemantauan yang sifatnya memang rutin dan khusus. Jadi memang secara khusus yang dari Korea Selatan ini ya dok ya yang terbaca. Nah kebetulan itu adalah batch yang diteliti lalu kemudian terbukti memang dia terkontaminasi dengan listeriosis. Tapi pada prinsip listeria itu sendiri mati dengan pemanasan 75 sampai 100 derajat Celcius. Itu sebabnya kenapa di zaman kayak sekarang semua pada rempong dengan penyakit, infeksi dan sebagainya, kita diminta untuk betul-betul makan makanan yang matang. Nah menjadi problem ini karena enoki ini kan dinikmati orang-orang karena orang senang membuat shabu-shabu. Nah kadang-kadang kalau bikin shabu-shabu celup-celup itu belum tentu enokinya matang betul.
Nah, kadang-kadang kalau nggak matang betul itu kadang masih ada sisa kontaminasi, biasanya demikian. Katanya juga kan bahaya ya dok, meskipun disimpan di dalam lemari es gitu, jamurnya masih bisa berkembang gitu ya dok ya, dan menyebar ke sayuran yang lain, bahan pangan yang lain. Itu bagaimana dok? Bukan jamurnya yang berkembang, Sorry, bakterinya. bakterinya. Ya, bakterinya, ya. Tentu saja, jadi yang kita takutkan adalah kalau kita membeli barang-barang lalu kemudian bahan mentah kita masukin bleng semua ke dalam kulkas, maka kontaminasi yang ada barang-barang yang kita masukkan sebagai bahan pangan itu bisa menular, bahkan menular ke seisi kulkas. Jadi intinya, misalnya nih, saya punya jamur enoki sekarang di kulkas saya, yang harus saya lakukan apa dong? Atau misalnya saya juga pengen beli jamur enoki nih sekarang, terus langkah apa yang harus saya lakukan dokter? Alangkah baiknya kalau seandainya zaman kayak begini enokinya nggak dimakan dulu deh, ya kan masih ada jamur yang lain. Ya ada jamur merang, kita punya jamur shiitake, kita punya jamur sampinyon, jamur kancing dan sebagainya. Jadi nggak harus enoki lah. Kalau menurut saya sih begitu. Itu hal yang paling aman ya dok ya untuk dilakukan? Hal yang paling aman. Dan kalau memang betul-betul Anda masih punya enoki dan agak parno, udahlah buang dulu lah, enoki juga nggak terlalu mahal kan. Lalu kemudian jangan lupa satu isi kulkas itu secara mingguan harus dibersihkan. Banyak orang saya perhatikan itu kulkasnya nggak pernah dibersihkan. Gitu loh. Jadi makanan itu rotasi, berjejal-jejal keluar masuk, bahkan ada bahan-bahan yang udah expired, yang udah kadaluarsa masih bercokol di dalam kulkas. Rasanya jijiknya bukan main. Dokter, boleh diceritakan sedikit mungkin, pasti dokter sudah mengetahui kasus-kasus yang di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat itu kan sudah ada orang-orang yang terkena listeriosis itu tadi dok, dan termasuk kategori kejadian luar biasa. Itu bagaimana dok penjelasannya dok? Iya, karena itu kejadian luar biasa itu kan tentu ada kriterianya, istilah KLB itu ada kriterianya. Tapi di Amerika Serikat atau negara maju biasanya penyakit perut yang tadinya tidak ada tiba-tiba ada, mereka bisa jadi lebay dan mengatakan KLB. Kalau buat kita kan diare kadang-kadang udah jadi kayak makanan rakyat gitu ya. Saya mau share screen sedikit, ini menarik ya. Izinkan saya share screen. Apakah saya bisa share? Boleh dok. Coba dibuat menjadi bisa share. Oke. Bentar. Di sini kayaknya cuma hanya host yang bisa. Udah tuh dok, udah belum? Udah bisa ya, baiklah. Saya akan share sedikit. Baiklah, saya akan share screen. Nah ini cukup menarik. Barangkali Anda bisa lihat di sini. Nah sebentar. Oops, semuanya keluar. Baiklah, saya mau kasih lihat yang ini. Nah, coba mari kita lihat. Kalau Anda lihat, ini kebetulan dari CDC, ya CDC adalah punyanya Amerika. Di sini dikatakan bahwa perempuan yang hamil, janin dan anak-anak yang baru lahir, bayi baru lahir, ini pernah mengalami masalah outbreak ya pada waktu itu tahun berapa, di sini nggak disebutkan tahunnya. Nah kebetulan terkontaminasi dari soft cheese. Ya, membuat 142 orang sakit dan membunuh 10 orang bayi baru lahir, 18 dewasa, dan menyebabkan 20 keguguran tuh, coba bayangin. Ya, begitu pula pada orang-orang dengan daya tahan kekebalan tubuh yang sangat lemah. Nah, di sini di yang sebelah kanan ini yang merah disebutkan bahwa hanya karena terkontaminasi dari seledri. Nah, seledri yang dalam chicken salad dan sebagainya, bahkan di rumah sakit. Itu membuat 10 orang sakit, 10 orangnya, lalu kemudian 5 orang dari mereka itu meninggal. Jadi bayangin separuhnya meninggal. Nah pada orang dengan usia 65 tahun ke atas, ini pernah ada kejadian, barangkali Anda pernah tahu, dari melon. Ini juga pernah masuk Indonesia nih. Ya, terkontaminasi, membuat 147 orang di 28 negara bagian sakit, dan lalu kemudian 33 kematian dan kebanyakan orang dewasa di atas usia 65 tahun ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah makanan apa sih yang risking? Nah makanan-makanan yang berisiko tentu saja adalah makanan-makanan yang dimakan mentah ya. Jadi seperti misalnya toge ya, lalu kemudian kalau kita punya tuh barangkali asinan Betawi tuh deh ya, asinan dan sebagainya ya. Lalu kemudian tentu saja susu yang tidak terpasteurisasi, segala macam keju, lalu kemudian smoke-smokean. Biasanya kalau kita makan daging asap itu kan berasal dari kulkas ya. Lalu kemudian segala macam makanan beku atau makanan yang dimakan dalam keadaan tidak matang atau dimakan apa adanya. Jadi seperti kayak sosis dan sebagainya menurut saya itu.
Hmm, artinya boleh dirakum lagi sedikit dok, apa yang harus dilakukan orang awam untuk menjaga dirinya dari memakan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Listeria dok? Ya, prinsipnya adalah sekali lagi balik kepada prosedur pandemi. Adalah apa? PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi apapun situasi kita dimanapun kita berada, nomor satu orangnya cuci tangan dengan sabun, dengan prosedur 20 detik minimal, ya kan, dengan cara yang benar. Lalu yang kedua tentu saja sebelum kita melakukan apapun, lalu kemudian kita cuci tangan, itu yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan makanan itu sebaiknya juga dicuci. Nggak usah pakai sabun, orangnya pakai sabun, ya kan? Dicuci dengan air mengalir. Lalu kalau misalnya kita agak sedikit parno-parno, udah dah, dibilas dengan air minum, dibilas dengan air matang. Kalau yang mau dimakan mentah, seperti misalnya buah, ada beberapa lalapan dan sebagainya. Hal ini tidak membuat kita menjadi parno dengan lalap. Saya nggak setuju, karena biar gimana pun juga kita butuh antioksidan. Sebab kalau sayur kita masak sampai lodoh, maka yang ada akhirnya kita cuma makan seratnya doang. Padahal dalam situasi kayak gini kita butuh banget dengan antioksidan, ya kan? Nah, sebaliknya kalau Anda perlu makan makanan yang memang harus dimakan dengan cara matang, seperti misalnya sayur-sayur matang, sayur bening bayam, capcay kuah, sayur asem, sayur daun singkong, dan termasuk si enoki tadi, masaklah sampai serius matang. Ya, jangan sekedar dicelup-celup begitu saja. Untuk mencuci buah dan sayuran yang tadi bisa langsung dimakan itu dok, itu berapa kali mungkin anjurannya untuk mencucinya sampai supaya make sure itu tuh benar-benar bersih gitu? Gini aja, kalau misalnya Anda memang harus mencuci dengan air mengalir kan, biasanya begitu dicuci dengan air mengalir, pastikan bahwa seluruh permukaannya tuh betul-betul tercuci dengan baik. Ya, kalau perlu bahkan ada sikat khusus buat mencuci sela-sela sayur dan buah seperti itu yang disendirikan. Jadi jangan sampai sikatnya nanti dipakai juga buat nguras tempat cuciannya, jangan gitu, jorok namanya ya kan. Lalu kemudian dibilas dengan air matang. Lalu kemudian jangan lupa, nah ini yang sering kali kejadian. Nyucinya udah benar, bilasnya udah benar, motongnya udah benar. Nah, penyimpanannya nggak benar. Ya, jadi artinya nggak bersih wadahnya. Itu penting. Dan sekali lagi ya, seringkali pada makanan-makanan yang sudah yang sudah prepare gitu ya, makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu biasanya terkontaminasinya justru pada waktu sebelum makan, right before consuming. Ya, jadi misalnya orang yang nyucinya udah benar, semuanya udah benar, tetapi ketika meracik, nah itu, ketika ditaruh di piring, nah ada yang jorok di situ. Nah, itu adalah miss. Jadi bisa kelolosan di situ. Semuanya harus bersih ya dok, baik dari makanannya maupun peralatan Betul. Tapi sekali lagi jangan parno. Parno yang berlebihan tuh yang kayak gimana dok memangnya? Kalau menurut dokter Tan? Parno yang berlebihan gini, kemana-mana pakai sarung tangan, nyucinya pakai sarung tangan. Padahal sarung tangannya sendiri kok kotor. Itu salah satu yang saya bisa lihat ya. Atau kemudian parno sampai kita sama sekali nggak mau makan buah, sama sekali nggak mau makan sayur. Akhirnya Anda punya masalah, karena biar gimana pun juga kita harus mengkonsumsi sayur dan buah. Karena walaupun jamur enoki lagi bahaya nih untuk dikonsumsi, karena masih ada substitusi jamur yang lain gitu ya dok ya? Kita nggak makan jamur juga nggak masalah, yang penting kan kita makan harus sehat seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ya, lalu ada lemak, lalu kemudian ada vitamin dan mineral, dan itu yang perlu kita makan. Oke deh. Jangan sampai mentang-mentang kita lalu kebablasan, kita nggak mau makan makanan yang sifatnya segar, lalu Anda kejebak dengan makanan ultra proses. Nah semua makanan kemasan yang diembat, ya akhirnya jadi bahaya. Iya sih, itu lebih nggak sehat lagi ya dok ya? Lebih nggak sehat lagi, maka dari itu ya prinsipnya cuma satu, jaga kebersihan, jaga badan, jaga diri, dan jaga perilaku, tetapi nggak boleh parno dan panik, itu pantang. Sip. Mantap banget dok, iya itu udah sangat-sangat ringkes. Iya, oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya dokter Tan atas waktu. Sama-sama, dengan senang hati, sampai ketemu.